Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Santri Gunung. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai sesuatu yang telah disalah fokusi oleh netizen ketika melihat Gus Miftah berhasil menjual belangkonnya dengan harga 900 juta. Kemudian Gus Miftah di situ beliau melakukan sujud syukur, yang mana di salah satu netizen kita ada yang menganggap itu adalah perilaku yang gimana ya, mungkin ya gimana begitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sebenarnya tata cara tentang sujud syukur. Jadi sebelum kita bahas ya sahabat semuanya, kita perlu tahu dulu apa hukumnya sujud syukur. Nah, seperti itu. Dan kita ketahui dulu sujud syukur itu apa, begitu ya sahabat. Ini kita membawa kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini kitabnya. Pastikan cetakannya itu milik kalian sama dengan cetakan saya ya. Ini adalah cetakannya. Cetakan ini. Halamannya 59. Nah, di dalam kitab ini halaman 59 disebutkan bahwasanya sujud syukur itu yusanu, disunahkan, inda hujumi nikmatin, ketika mendapatkan nikmat, begitu, mendapatkan nikmat atau terhindar dari mara bahaya. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, kita disunahkan untuk sujud syukur. Dan ini juga dilakukan oleh Gus kita, Gus Miftah, ketika mendapatkan nikmat yang luar biasa, ketika belangkonnya terjual sampai 900 juta. Itu kan sangat luar biasa sekali ya. Kita sangat bangga sekali kepada beliau. Nah, di sini tidak heran ketika beliau melaksanakan sujud syukur karena kebahagiaan beliau. Nah, itu namanya sujud syukur. Kemudian apa sih hukumnya sujud syukur itu? Nah, ketika kita membahas sujud syukur, hukumnya apa? Ya, ini kita membuka kitab, ini kitab terjemahan ya. Alhamdulillah kita punya yang terjemahan, tidak apa-apa, tapi saya pastikan isinya enggak berbeda dengan isi aslinya ya. Kitab Rohmatul Ummah, Fikih 4 Madhab, terjemahan kitab Rohmatul Ummah. Nah, ini yang diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini kita buka di halaman 72. Jadi hukum sujud syukur itu memang ada perbedaan di kalangan para ulama. Di antaranya adalah yang memberikan hukum sunnah kepada sujud syukur adalah Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Nah, di sini di halaman 72. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu memberikan hukum sunnah kepada sujud syukur. Kalau ada orang mendapatkan nikmat yang luar biasa seperti itu ya, jadi dia disunahkan untuk sujud syukur. Itu menurut Imam Syafi'i dan Hambali. Bisa kalian cek di kitab yang sama dengan seperti saya, halaman 72. Kemudian menurut Imam Hanafi ini berbeda. Menurut beliau sujud syukur itu ya tidak ada kesunahan. Bahkan di sini dikatakan At-Tohawi berpendapat Hanafi tidak meriwayatkan tentang sujud syukur, sama sekali tidak pernah menyinggung tentang adanya sujud syukur. Jadi Imam Hanafi ini beliau belum memberi gambaran hukum yang mengenai sujud syukur, apakah itu sunnah atau tidak, tapi bisa kita katakan di sini beliau adalah netral begitu. Kemudian ada imam lain yang menyatakan, ini dari madhab Hanafi, yaitu Muhammad bin Hasan. Itu meriwayatkan bahwa Imam Hanafi memakruhkan sujud syukur. Jadi di kalangan madhab Hanafi sendiri ada perbedaan mengenai hukum ya. Tadi yang Imam At-Tohawi menyatakan bahwa Imam Hanafi netral, tidak ada komentar mengenai hukum sujud syukur. Dan menurut Muhammad bin Hasan, beliau meriwayatkan bahwasanya Imam Hanafi memberikan hukum makruh kepada sujud syukur. Ini perbedaan yang sangat signifikan sekali. Kemudian untuk
hukum yang diberikan oleh Imam Maliki, madhab Maliki, itu Maliki memakruhkannya jika dikerjakan dalam sholat. Jadi makruh ketika dikerjakan di dalam sholat. Kemudian ditambahi, Al-Qadhi Abdul Wahab menukil dari Maliki, hukumnya tidak apa-apa. Ini menurut Al-Qadhi Abdul Wahab, beliau menukil dari Imam Malik bahwasanya hukum dari sujud syukur itu tidak apa-apa. Jadi ada perbedaan ulama seperti itu ya kawan-kawan. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu hukumnya tadi khilaf ya, khilaf. Imam Syafi'i, Hanafi memperbolehkan sujud syukur. Nah, kemudian Imam Hanafi netral ya, tapi di madhab di ashabul madhabnya, ashabul Hanafinya ada yang mengatakan Imam Hanafi memakruhkan, sedangkan untuk Imam Malik beliau menyatakan bahwasanya sujud syukur itu hukumnya makruh ketika di dalam sholat, dan ketika tidak ya tidak apa-apa, seperti itu sahabat. Itu dinukil oleh Imam Abdul Wahab, beliau menyatakan tidak apa-apa di kalangan Maliki. Jadi tidak ada yang sampai haram seperti itu ya. Nah, kemudian tentu saja kita merujuk kepada kitabnya Imam Syafi'i tentang cara melaksanakan sujud syukur. Nah, untuk cara ini juga saya ambil di dalam kitab ini Fikih 4 Madhab. Di sini disebutkan bahwasanya untuk cara itu sama seperti halnya sholat. Di dalam kitab Fikih 4 Madhab itu sama seperti, maksudnya sujudnya seperti sujud sholat. Nah, untuk perbedaannya itu begini. Pertama dimulai dengan niat. Ini kan bahasanya kan langsung sujud ya. Bahasanya itu langsung sujud. Maksudnya sujudnya itu sama dengan sujud ketika sholat ya. Sujud itu seperti sholat itu. Nah, ketika mau sujud syukur itu pertama yang harus dilakukan adalah niat. Kemudian takbiratul ihram. Kemudian sujud satu kali saja, yang modelnya ini sama dengan sholat biasa. Seperti sholat biasa, baik itu syarat ataupun hal-hal yang harus ditempelkan atau tidak, seperti itu. Mulai dari jidatnya, kemudian telapak tangannya, telapak kaki, kemudian lutut, semuanya itu sujud seperti sholat itu ya. Kemudian setelah sujud duduk bangun dari sujud itu, kemudian langsung salam tanpa membaca tasyahud, seperti itu kawan-kawan. Itu caranya. Nah, ketika kita sudah tahu caranya, lalu apa saja hal yang harus dipenuhi ketika ingin sujud syukur? Nah, karena ini adalah sujud, ini kita nukil di dalam kitab Al-Bujairami Alal Khatib. Wasyartuha kasolatin fayutabaru lisihatiha ma yutabaru fi sujudis sholati kattoharoti wasatri wal istiqbali watarki nahwi kalamin wawat iljabhati maksyufatan bitahamulin ala ghairi ma yataharraku biharokatihi wawat ijuz'in mimbatinil kaffaini wal qudamaini wa minar rukbataini wa ghairi dzalika. Jadi syarat sujud syukur itu sama saja dengan sembahyang, sholat seperti pada umumnya itu ya. Sujud syukur dianggap sah seperti sahnya sujud di dalam sholat atau sembahyang, seperti halnya bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, tidak bicara, meletakkan dahi terbuka dengan sedikit tekanan di atas tempat yang tidak ikut bergerak ketika fisiknya bergerak. Kemudian meletakkan telapak tangan, telapak kaki, lutut, dan syarat sujud yang lainnya. Seperti itu.
Jadi secara umum sujud syukur itu memang seperti halnya sholat, mulai dari syaratnya dan tata caranya. Tapi ini bukan sholat, sujudnya saja. Nah, untuk cara-caranya mungkin teman-teman semuanya sudah tahu, sudah bisa, dan untuk mengamalkannya ya kita amalkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh ulama-ulama kita, apa yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita, seperti itu ya. Kemudian mengenai syarat, ada hukum lain yang disampaikan oleh beberapa ulama, sahabat, bahwasanya ketika melakukan sujud syukur ada salah satu ulama yang menyatakan juga tidak harus suci, tidak harus, artinya tidak sama seperti sholat, syaratnya seperti itu, sujud dalam sholat itu loh. Jadi ada perbedaan juga dalam mengenai syarat, dan mungkin yang dilakukan oleh Gus Miftah itu juga sudah sesuai dengan ulama kita, sahabat ya. Mungkin beliau juga punya pedoman lain, dan kita husnudzon saja. Dan dengan ini saya tidak mengkritik atau apa, tapi saya cuma menampilkan beberapa referensi yang mungkin berguna buat kita untuk mengetahui lebih dalam mengenai sujud syukur. Sudah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.